Kembali lagi di Hukum Rimba Official. Kali ini saya ditemani oleh Isan. Nah, Isan dari Hukum Rimba juga. Kali ini kita ingin menjelaskan tentang ular yang hampir serupa belang-belang, tapi sebenarnya dia berbeda jenis. Nah, untuk mungkin kita akan buka ular ini. Nah, ini adalah ular Boiga dendrophila atau bisa disebut ular puling ya, atau cincin emas. Sebenarnya dia ini ada ya yang warna putih, tapi kita nggak punya. Ini contohnya, ini contoh ularnya berwarna kuning. Jadi dia ini ada cincin emas dan ada cincin perak ya. Nah, ini dia ular Boiga. Untuk ular Boiga sendiri, dia ini tidak bisanya tidak menimbulkan efek yang serius ya. Jadi dia berbisa menengah atau medium. Kita mana ya? Nah, ini dia nih. Ini dia. Dan gigi tipe ular ini, ular Boiga sendiri, ini dia tipenya taring belakang ya, atau bisa disebut Opistoglypha. Nah, ini nih taring belakang. Ini bisa dilihat, kurang jelas ya. Nah, ini nih, jadi si giginya itu ada di belakang, gigi taring bisanya itu ada di belakang. Dia memiliki gigi juga sih, gigi yang tidak berbisa, gigi beralurnya ada di depan, cuman yang memiliki bisanya itu ada di belakang ya. Nah, ini untuk ular Boiga Cincin perak ya. sering disebut sih kalau di sini ular cat snake atau ular weling. Nah, kita buka yang satu lagi. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Siap. Karena ini ular yang berbisa. Ini ular bisa tinggi. Yang kita buka. Awas. Ini adalah ular weling. Fasciatus. Ya, ular. Nah, jadi perbedaannya sendiri antara Boiga dan ular belang itu bisa dilihat. Salah satu contohnya adalah dari ini garis-garis ya. Jika ular bungarus ini adalah memiliki garis-garis yang tebal, putih dan hitamnya tebal. Nah, kalau ular Boiga sendiri, dia itu memiliki garis-garis kuning atau putih yang tipis ya. Nah, bersamaan garis hitam yang tebal. Nah, kalau ini kan garis putih dan garis hitamnya ini sama ya, jadi satu ukuran. Nah, untuk bisa sendiri, ular bungarus ini adalah tipe ular yang berbisa tinggi. Nah, itu salah satu perbedaannya, dan juga bisa dilihat dari punggungnya nih. Lihat, mungkin kamera bisa di zoom sebelah sini. Awas, lihat ya. Kepalanya mana ya? Awas. Nah, mungkin buat kalian ya, jangan ditiru adegan ini karena ini sangatlah adegan berbahaya. Nah, lihat nih, zoom. Ini ada sisik tunggal ya kalau bungarus ini, beda dengan Boiga. Nah, dia tidak memiliki sisik tunggal seperti ini. Nah, ini udah. Nah, kalau yang ini berbisa tinggi dan yang ini berbisa menengah ya. Untuk kepalanya sendiri mungkin Isan bisa coba lihat buat ke kamera. Kepala, ya. Awas. Kamera hati-hati ya. Nah, cukup dilihat aja. Ini perbedaannya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Berbeda ya. Awas. Mungkin simpan lagi aja ya. Karena ini ya. Bahaya banget ya. Jadi, nah bisa lihat nih. Bisa lihat. Jadi kalau mereka itu merasa terancam, mereka itu akan, nah
seperti itu. Menyembunyikan kepalanya ya? Iya, menyembunyikan kepalanya agar terlihat samar antara kepala dan ekor. Nah, jadi gerakan si ular bunga rus ini yaitu patah-patah ya. Jadi sengaja itu karakter mereka agar membuat predator itu keliru antara kepala dan ekor. Berbeda dengan ini kan, kalau itu karakternya nah it's kalem ya. Nah, beda sama itu kan gerakannya patah-patah. Dan untuk karakter sendiri, ular bunga rus ini dia pasif ya, berbeda dengan ular boiga ini. Kalau boiga ini agak agresif ya. Dan untuk aktivitasnya, ular boiga dan bunga rus ini sama, dia beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Untuk makanannya sendiri sih, untuk bunga rus, untuk bunga rus, untuk boiga, dia sering memakan burung pipit ya, atau ular kecil lainnya yang berada di pohon. Dan untuk bunga rus ini, dia sering memakan kadal atau enggak ular lagi ya. Dan untuk tempat dia tidur pun dia cenderung di bawah ya, berbeda dengan boiga. Kalau boiga ini biasanya dia tuh di pohon. Ini termasuknya bunga rus apa nih, San? Bunga rus fasciatus. Bunga rus fasciatus ya. Kalau dilihat dari visual, bunga rus fasciatus ekornya agak tumpul. Oh iya ya. Dan ukurannya agak besar. Kalau bunga rus candidus ukurannya sangat kecil. Oh, paling ukurannya semeter ke bawah. Kurang ya? Iya. Ya. Oh iya. Kalau bunga rus fasciatus ukurannya lebih gede. Oh jadi ini untuk bunga rus fasciatus ya. Nah untuk bunga rus candidus mungkin bisa dilihat di foto ini. Nah bisa dilihat di foto ini. Dan kalau bunga rus fasciatus itu yang hitamnya melingkar. Kalau bunga rus fasciatus iya. Jadi si putihnya itu yang hitamnya iya. Oh melingkar. Iya. Full kesini ya? Iya full. Oh full ya. Kalau candidus enggak full, cuma sampai itu. Dan mungkin ukurannya sendiri berbeda ya? Berbeda. Besar mana nih? Besar mana antara besaran fasciatus yang fasciatus. Oh ini. Iya. Oh iya. Dan mungkin sama kan berbahayanya sama juga. Lebih berbisa yang candidus, yang lebih kecil. Oh yang candidus. Iya. Oh berarti kadar bisanya itu lebih besar yang candidus ya. Iya. Karena apa? Mereka ini sama kan bunga rus ya. Iya, bunga rus. Dan yang sama-sama berbisa tinggi, hanya yang membedakannya itu adalah kadar bisanya. Nah, padahal kalau sama-sama. yang bunga rus fasciatus nanti bisanya baru ada di Indonesia. Kalau yang bunga rus candidus. Ya, candidus belum ada. Kalau yang fasciatus udah ada. Oh, berarti ada. Mungkin di banyak ya. Iya. Kalau untuk fasciatus. Oh iya. Nah, sekarang mungkin kita udah ya. Kita review yang lainnya. Ini soalnya gini gerakannya patah-patah ya kalau bunga rus. Seperti itulah karakternya. Asik. Apakah candidus seperti itu juga? Patah-patah. Candidus hampir sama. Hampir sama patah-patah ya. Iya. Nah, ini dia. Sebenarnya ini saya ragu ya. Soalnya cabut nyawa. Aduh, enggak. Hook safety-nya juga gak ada sih, hilang. Dan mungkin kita cukup lihat aja ya. Gak usah ada istilah pegang-pegang nih ular. Nah, ini dia. Ini adalah ular laut. Nah, ini adalah ular laut. Memang sih untuk karakternya dia pasif ya. Tapi dibalik semua ini, ular ini adalah ular paling berbisa di bumi. Maka dari itu saya mungkin cukup pegang ekornya aja ya untuk edukasi. Dan mohon jangan ditiru di rumah. Nah, ini adalah ekor ular laut seperti sirip ikan. Nah, ini gunanya untuk mendayung ketika dia ada di laut ya. Karena dia ini tipenya sering memangsa ikan-ikan kecil yang ada di laut. Dan untuk di laut sendiri, ular ini adalah perenang terbaik. Nah, untuk ini adalah perenang terbaik. Dan untuk karakternya, sebenarnya karakter ular laut ini pasif. Tapi dibalik mereka yang pasif, mereka memiliki bisa yang cukup berbahaya saat gitu. Jadi kita harus sangat benar-benar hati-hati. Nah, ini nih ciri khasnya ular laut adalah ini ekor dan Pipih ya?
ya, dan untuk kepala juga. Nah, ini dia kepalanya. Jadi untuk habitatnya seperti namanya, ular laut. Jadi dia adanya di laut ya untuk populasinya. Dan ini untuk garis-garisnya sama ya dengan bungarus. Mungkin sama ya, bisa dilihat sama kan? Hampir sama. Hampir sama ya. Iya. Oh iya, hampir sama. Cuman Hitamnya ini, terbelah sama. oh iya, cuman ada hitam, biru, dan bawahnya ini putih. Dan ini juga tidak memiliki sisik tunggal seperti bungarus apa yang tadi, Pasyatus ya? Bungarus Pasyatus. Nah, seperti Pasyatus, berbeda ya. Tapi melingkarnya sama ya kayak Oh iya, Pasyatus. untuk bawahnya sama nih. Ya. Bungarus Pasyatus juga kayak gini melingkarnya. Hmm. Kalau yang Candidus nggak melingkar gini. Jadi gimana tuh? Kalau Candidus cuma hitamnya cuma sampai di sini. Oh, nggak nyampe ke Iya, bawah ya? iya. Oh, jadi bawahnya tetap Putih. putih. Oh, Candidus oh, tadi. itu untuk Kalau Candidus. Pasyatus ngelingkar. Nah, jadi ini sama seperti ular apa? Bungarus Pasyatus. Pasyatus ya. Full. Dan menurut saya, jadi oh iya, lupa. Ini tipe ular ini adalah sama seperti bungarus giginya ya, yaitu taring depan, yaitu tipe taring Proteroglypha. Sama seperti bungarus dan bungarus Candidus. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Untuk ular yang menurut saya harus hati-hati ya. Jadi, oh iya, ada lagi. Ada sih San. Cuman saya nggak ada sampelnya. Kemarin saya udah punya sih sebenarnya sampelnya, tapi dia escape, dia kabur. Baby sih, babynya kalau nggak salah saya itu netasin baby, dan si babynya itu kabur lewat lubang-lubang ventilasi kandangnya gitu. Semuanya malah. Nah, nanti bisa lihat fotonya sini. Ini untuk foto Lycodon ya. Lycodon ini hampir sama, garis-garisnya seperti bungarus, hanya saja dia tidak memiliki bisa dilihat San, sisik tunggal yang tadi saya jelaskan ya. Waduh, ini kepalanya mana nih? Itu kepalanya. Oh, hati-hati Tinggal ini. ya. Mas. Nah, jim. Oh, nah ini jim. Nah ini nih, jadi garis tunggal ini ya. Nah ini, ntar saya untuk foto jelasnya. Nah ini garis tunggalnya ya. Nah ini sama, mana lihat? Nah sama ya. Ini, oh iya sama kan? Nah garis hitamnya sama ya. Garis hitamnya muter. Nah kalau untuk sisik tunggalnya, si ular laut ini tidak memiliki garis sisik tunggal seperti ini ya, bungarus ya. Yang memiliki sisik ini cuman bungarus aja ya. Kemungkinan sih ada ular lain juga, tapi untuk mungkin karena saat ini ularnya ada gini ya, jadi ya Seadanya. ya ada bungarus. Untuk boiga kan tidak memiliki sisik tunggal, dan untuk ular laut pun dia tidak memilikinya juga. Nah untuk Lycodon dia tidak berbisa ya. Untuk Lycodon dia tidak berbisa, dan warnanya ketika kecil dia sangat mirip dengan bungarus, sangat mirip. Kepalanya juga mirip ya kayak bungarus. Ya, ketika dia masih kecil. Ya. Tapi ketika dia beranjak dewasa, putih dari si Lycodon itu pudar ya. Jadi si putihnya itu pudar. Jadi dia itu kalau udah gede jadi full black. Iya, full black. Kalau udah gede, semakin besar semakin pudar juga warna putihnya. Cuman yang banyak keliru itu dari baby, sangat mirip sekali dengan bungarus. Dan yang membedakan menurut saya adalah yang satu adalah sisik tunggal seperti ini untuk bungarus, dan untuk Lycodon seperti ini. Jadi itu bedanya. Jadi menurut saya sih harus tetap hati-hati ya, apalagi untuk ular yang memiliki garis-garis hitam dan putih tebal. Mau itu hitam dan putih, hitam dan kuning, atau hitam dan biru seperti ini, itu hewan yang berbisa menurut saya.
meskipun ada Lycodon juga yang tidak berbisa, tapi saran saya sih tetap berhati-hati dengan ular tersebut. Apalagi sepintas atau ayam awam, kita nggak tahu kan antara Bungarus dan Lycodon, karena kemiripan juga, untuk ukuran juga yang warna belang itu kan biasanya baby, jadi kadang-kadang kita keliru. Jadi kalau bisa kita jangan langsung tangkap pakai tangan, kita amankan dulu pakai alat, bisa berupa kayu atau apa untuk alat darurat. Dan maaf saya di sini barusan free handling, bukan karena apa ya, karena ini gaya-gaya ya bukan untuk bergaya. cuma Dan ngasih saya info juga aja. dan Isan ini alhamdulillah udah mengerti karakter mereka, dari mulai ular ini yang pasif tapi saya tetap berhati-hati, dan saya juga gak free handling seperti itu, hanya saat ini saya memberikan contoh aja. ya free handling untuk contoh melihat ciri-cirinya ya, cara membedakannya. Dan ada juga Bungarus karakternya yang patah-patah, dan ada ular laut yang sangat-sangat pasif, dan ada juga ular boiga yang dia karakternya agresif. Kalau boiga karena dia memiliki bisa menengah, jadi saya tadi pegang seperti ini, soalnya dia tidak berbisa tinggi, tapi tetap ya untuk hati-hati, karena ada kemarin yang digigit ular low venom atau berbisa rendah, tapi dia itu bisa bengkak. Ada kasusnya. Gigit enedris ya? Ya, yang Oh, itu. iya, Ada enedris. enedris. Kenapa Yang bisa terjadi? jarinya bengkak, Iya. menusuk ya? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah imun kita sedang jelek, Ya. bisa jadi. Yang kedua adalah makanan di alam mereka itu yang kita tidak ketahui. Ya. Entah itu bisa memakan ular lain kah, atau bisa memakan kodok kah, Kodok beracun ya? ya kodok beracun, atau pokoknya namanya di alam itu kita nggak tahu kan. Jadi saran saya untuk para yang keeper, untuk para yang memelihara reptil, apalagi kita menemukan di alam, sebaiknya hati-hati, jangan sampai tergigit meskipun itu tidak berbisa atau berbisa rendah. Menurut saya seperti itu, karena kita tidak tahu ya untuk mereka bagaimana di alam. Dan untuk saran saya, jika kalian menemukan, jangan sampai kegigit, rehabilitasi dulu, untuk mungkin bisa dikasih makan dulu yang bersih, dikasih tempat yang bersih, dirawat dengan baik. Nah untuk seperti itu mungkin efek gigitannya gak akan separah itu. Dan kita juga lihat gimana sih imun kita. Kalau misal kita sedang sakit, usahakan kita nggak boleh ya untuk main-main, apalagi dengan ular yang berbisa. Ular berbisa menengah dan low venom pun bisa terjadi seperti itu, apalagi ular berbisa. Lihat dulu kondisi kita. Kalau kita belum fit, jangan paksakan diri. Mungkin bisa cari teman para keeper, seperti misalnya saya sakit, kita bisa Isan bisa menolong saya untuk misalkan membersihkan kandang, atau membantu saya dalam memindahkan ular. Jadi kalau usahakan itu jangan sendiri, harus dibimbing. Itu ya menurut saya, apalagi kalau bisa. Apalagi kan reptil ya kan yang gede, kalau sendiri kan susah. Nah ada lagi kasus yang kemarin tuh, kasus ini ya yang dibeli retik. Jadi kronologisnya seperti ini. Dia itu si retiknya itu menggigit kambing. Nah yang punya kambing itu ingin melepasin gigitan dari retik tersebut. Nah, salahnya dia tuh melepaskan gigitan retik tersebut sendiri, sedangkan ular itu berukuran lumayan besar lah. 3 meter mah ada ya? Ya kayaknya ada sih. Jadi pas dia lepas dari kambing, akhirnya dia membalik yang punya kambingnya, dan untung aja ya membalik leher dan pernapasannya itu tersumbatkan. Dan untung saja sih si keeper tersebut tidak sampai parah ya, nggak sampai fatal. Nah seperti itu. Cuma sesak napas aja si korbannya, kalau nggak salah. Nggak sampai meninggal, hanya sempat nggak sadarkan diri sih katanya, sih infonya seperti itu. Jadi kalau ngebersihin kandang retik yang ukuran gede-gede jangan sendiri ya,
harus berdua gitu. Diusahakan sih seperti itu ya, lebih amannya. Meskipun ularnya jinak, sejinak-jinaknya ular dia tetap hewan buas ya. Namanya hewan buas itu kita harus tetap hati-hati. Yang pertama, persyaratan memelihara hewan buas, kandang memadai. Yang kedua, alat safety seperti hook. Dan banyak sih faktor yang lainnya juga. Antara kita harus mengerti dulu karakter ularnya, antara kita harus memahami dulu sifatnya, atau alangkah baiknya sih untuk ular itu ditempatkan di tempat yang cukup luas ya, agar kita ketika mengambil ular tersebut ada leluasa untuk kita menghindar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi, dan itu juga berpengaruh untuk kenyamanan mereka, berpengaruh juga untuk pertumbuhan mereka juga. Nah, syarat menurut saya sih seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Dan kemarin juga saya dengar kasus sih ada snake bite king cobra ya. Yang di Tangerang bukan? Nggak tahu sih kalau itu. Tangerang. Cuman saya mendengar info, alhamdulillah dia selamat katanya. Iya. Dengan treatment dan arahan dari sang dokter. Bagusnya gini, ketika dia kena snake bite, dia mengerti tentang imobilisasi. Nah, itu sangat-sangat bagus. Ya, sangat bagus menurut saya. Pertama, penanganan gigit ular adalah imobilisasi. Lalu kita ke dokter dan klarifikasi ular yang menggigit kita tersebut. Jika kita memang tahu itu ular jenis apa, termasuk apa. Jadi penanganannya pun betul ya, penanganannya itu secara logis, bukan secara logis. Jadi penanganannya benar sih untuk treatmentnya. Nah, itu menurut saya. Alhamdulillah katanya dia udah sadar ya, dan nggak sampai parah, dan sekarang udah pulih katanya snake bite. Dan menurut saya sih buat para pecinta reptil, apalagi ular berbisa, sebisa mungkin kita memahami dulu ularnya ya. Iya, benar. Apalagi untuk hewan berbisa. Nah, kalau kita nggak tahu ular tersebut, kita belajar, kita mencari info. Sekarang kan banyak sosial media, bisa search di Google juga, sharing, kita bisa via grup WhatsApp. Jadi banyaklah kita untuk mengikuti ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi ya kita meminimalisir lah untuk kejadian snake bite seperti itu. Apalagi di Indonesia tidak banyak serum bisa ya, hanya ular-ular tertentu. Apalagi untuk king cobra mungkin belum ya, belum ada, kita masih impor. Dan untuk ular laut juga ini sangat-sangatlah berbahaya. Mungkin serumnya belum ada sih, belum ada sih kayaknya. Karena soalnya ular laut ini dia dalam hitungan menit. Jadi ular laut ini adalah ular paling berbisa di dunia, termasuk ular berbisa paling berbisa di dunia. Nah, untuk jika tergigit ular ini sebetulnya jangan selamat sih, untuk imobilisasi juga. Tapi jarang kasus ada yang kena gigit ular laut, karena dia ini tipenya pasif. Untuk di laut sendiri, di tempatnya sendiri, dia itu memang sangat-sangat pasif dan tidak akan mengganggu jika kita tidak mengganggunya. Dia tidak akan menyerang jika kita tidak mengganggunya. Nah, untuk saran saya sih buat para pecinta hewan berbisa, ya saya juga sama kan, saya suka koleksi hewan berbisa juga. Lebih baik kita belajar lah, banyak belajar, kita sama-sama belajar lah. Dari mulai mungkin pertama kita pelihara yang ular yang tidak berbisa dulu, untuk melatih kita agar kesensitivitasan kita terhadap cara menghindar dengan ular ya. Dan yang kedua mungkin kita bisa pelihara yang menengah, kita bertahap aja ya, dari yang nggak berbisa sampai ya, kalau yang mau yang berbisa sih. Iya, menurut saya sih. Tapi itu sangat berisiko ya, mending yang aman-aman aja. Iya, menurut saya. Karena gimana ya, ya kita risikonya harus sangat besar kalau yang gini ya. Minim kemungkinan kita bisa hidup. Kalau kita hidup pun kita bisa cacat, selamat tapi cacat. Dan itu sangat-sangat berisiko, kita akan menyesal di lain hari. Jadi
masih banyak sebenarnya ular yang tidak berbisa ya. Boa piton, retik, boa, dan itu masih banyak muknya. Daripada kita pelihara hewan berbisa, menurut saya yang aman-aman aja dulu gitu ya. Kan sama-sama juga lucu. Kalau yang kayak gini kan paling cuma dilihat, cuman kayak gini kita ngeliat ngasih makannya. Apalagi hewan berbisa kan pada gampang stres tuh. Malah yang kadang kalau dilihatin itu suka mogok makan tuh kalau ularnya pemalu. Susah juga ngerawatnya. Kalau saya sih pelihara hewan berbisa di sini bukan semata-mata ingin terlihat jago, tapi saya ini suka ya untuk mengidentifikasi entah ini ular apa, jenis bisanya apa, dan perbedaannya apa. Jadi buat edukasi juga bagus ya kalau ke masyarakat. ya untuk ke masyarakat. Soalnya kan kalau pengaruh kesehatan tuh banyak tuh di lingkungan juga. Karena saya ikutan komunitas juga eksotik reptil ya. Mungkin bisa search atau mungkin bisa lihat cek nih di IG-nya eksotik reptil buat lihat aktivitas kita. Jadi saya pelihara hewan berbisa ini untuk edukasi, full edukasi, untuk melihat mengenalkan ular-ular yang berbisa dan tidak berbisa. Nah seperti itu cara membedakannya, dan ular hijau jenis apa atau ular bulu jenis apa. Jadi saya tuh bukan semata-mata memelihara tanpa ada alasan. Sebenarnya ada alasan ya, seperti itu, untuk edukasi, untuk kita berbagi ilmu. Karena kalau kita melihat dari foto, mungkin bisa juga untuk dari foto ya, untuk pembelajaran. Hanya kebanyakan orang tuh bisa untuk daya tariknya itu adalah melihat ularnya secara langsung seperti itu, dan juga terlihat lebih jelas cara membedakannya, mempermudah juga. Dan mungkin meskipun beresiko, saya tidak pernah membawa ular-ular ini untuk secara di tempat umum memegang ular ini kepada masyarakat. Saya tidak pernah mencontohkan itu karena itu sangatlah berbahaya, apalagi kita banyak yang menonton juga kan, anak kecil, nanti takutnya ditiru. Jadi cukup di gags dan cukup menerangkannya di gags ya, tanpa ada free handling atau pegang-pegang lah, pokoknya seperti itu. Dan untuk mungkin kita juga sering ada edukasi dan interaksi ya. Dari yang interaksi sendiri biasanya kita pakai adalah ular-ular yang tidak berbisa, dari mulai retik, boa, dan banyak lagi lah, BP, untuk sekedar biasanya kan kalau masyarakat itu suka penasaran gimana sih katanya kulitnya gimana kan, ada yang kurang kasar ya, enggak ya. Jadi kita mengenalkan itu biar mereka ketika bertemu di hutan itu mereka tidak panik dan tidak langsung menghakiminya. Nah seperti itu. Jadi mengenalkan lebih dekat tentang dunia reptil ya, tentang ular. Jadi mereka ketika bertemu ular dia tidak langsung menghakiminya. Nah seperti itu, berinteraksi, bersosialisasi, mengenalkan jenis-jenisnya dan perbedaannya. Nah gitu. Mungkin cukup sekian ya video kali ini dari saya dan juga Ihsan. Tetap di Hukum Rimba Official. Jangan lupa like dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.